Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Khairuddin. Kita mempresentasikan tentang praktikum oceanografi. Yang pertama, kecepatan arus. Kecepatan arus air didapatkan dengan cara membandingkan jumlah putaran kincir pada current meter selama waktu tertentu. Kemudian dikonversikan menjadi rumus tertentu. Banyaknya putaran kincir pada current meter didapatkan dengan cara mendengarkan pulsa yang dihasilkan oleh current meter menggunakan handphone atau menghitung pulsa yang dihasilkan menggunakan counter mekanik. Sedangkan lama waktu pengukuran ditunjukkan oleh sebuah stopwatch. Kecepatan arus menjadi salah satu faktor dalam proses penyampuran sedimen dalam perairan. Kecerahan. Metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan alat modifikasi yang diberi nama sesi disk, yaitu dengan cara mencelupkan perlahan sesi disk ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi sesi disknya. Kemudian angkat dan ukur beberapa panjang tali yang masuk ke air. Pengukuran kecerahan air terhadap kecepatan arus. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerahan air ialah sedimen. Arus yang membawa sedimen dari daratan. Suhu. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan termometer dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian angkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan, dan selanjutnya amati nilai pada termometer tersebut dengan tepat dan cepat. Pengaruh suhu perairan terhadap pH. Suhu perairan dengan pH memiliki perubahan yang searah. Ketika suhu naik, maka pH juga akan naik. Salinitas. Salinitas adalah derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel salinitas diukur menggunakan refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Pengaruh salinitas. Salinitas memiliki peran penting dan memiliki ikatan erat dengan kehidupan organisme perairan termasuk ikan, di mana secara fisiologis salinitas berkaitan erat dengan penyesuaian tekanan osmotik dan osmotik ikan tersebut. Pengaruh salinitas terhadap suhu. Salinitas dan suhu memiliki hubungan negatif, yang artinya suhu memiliki hubungan berlawanan, di mana saat kadar salinitas naik maka suhu akan turun. pH. Metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel pH dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus. Penggunaannya adalah dengan cara masukkan kertas lakmus ke dalam air, kemudian amati perubahan warna kertas lakmus tersebut. Pengaruh pH terhadap biota air. Variasi nilai pH perairan sangat mempengaruhi biota di suatu perairan. Selain itu, tingkatnya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien di perairan, sehingga menyebabkan kualitas air menurun dan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Pengaruh pH terhadap suhu perairan. Suhu perairan dengan pH memiliki perubahan yang searah, di mana ketika suhu naik, maka pH juga akan naik. Gelombang. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, tebih 10 cm dan tebal 5 cm, yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengambil puncak dan lembah gelombang. Pengaruh gelombang. Gelombang dipengaruhi oleh angin, jadi semakin tinggi maka gelombang yang terjadi juga semakin besar. Jika saat gelombang tinggi, nelayan akan sulit dalam mencari ikan sehingga mengurangi hasil tangkapan. Pengaruh gelombang terhadap kecepatan arus. Hampir sama seperti di atas, yaitu semakin besar suatu gelombang, maka kecepatan arus yang dihasilkan
akan semakin besar juga. Sekian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.